Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menjadikan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, saya heran dengan seorang ustadz di video berikut, di mana ketika dia ceramah di dalam masjid, yang dia bahas bukan Al-Qur'annya, tapi Alkitab. Dan saudaraku dalam Tuhan, saya nggak tahu apakah ustadz ini tidak tahu tentang agamanya sendiri, atau tidak paham dengan Al-Qur'annya, sampai-sampai dia membahas Alkitab. Dan apa yang dia katakan terhadap Alkitab pun salah, saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Kalau begitu kurang satu lagi, jual hartamu, bagikan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus bukan dengan cara dia disalib. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Justru untuk masuk surga menurut Yesus harus melakukan segala perintah Tuhan. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Kristen. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma ya, apa yang dikatakan Paulus, jika kamu percaya dengan mulutmu Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu diajaran Kristen, berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Nah, inilah pengetahuan sedikit tentang Kristen supaya Anda nanti tidak balik lagi untuk menyembah Yesus, karena menurut Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, di video berikut seorang murtadin menjelaskan siapa Yesus dan dia mengatakan bahwa Yesus Tuhan dengan berbagai alasan, dan saya rasa ini jawaban dari seorang ustadz di video pertama tadi. Mari kita melihat videonya. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Ya, sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus, udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah, itu tugas kita. Nah, di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan, bukan saja jalan, aku kebenaran, bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar, dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh, semua orang kan ingin ke surga. Loh, kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Baik, saudara dalam Tuhan, videonya kita sudah simak kedua video tadi. Di video pertama, seorang ustadz menjelaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan alasannya atau kutipannya terhadap Alkitab pun salah, saudara dalam Tuhan. Ya, tidak sesuai. Dan video kedua tadi tentang seorang murtadin yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan penjelasannya sangat singkat tapi sangat tepat, saudara dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang dipesankan di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tambahkan penjelasan mengenai tuduhan daripada seorang ustadz tadi mengatakan Yesus bukan Tuhan dan mengutip beberapa ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat yang dia kutip sebenarnya berbunyi demikian. Oke, sahabat Sema Channel, dari percakapan dakwah Pak Ustadz ini, dia mengambil satu ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat yang 16 dan seterusnya ya. Saya akan bacakan buat kita semua, yaitu percakapan orang kaya dengan Tuhan Yesus. Yaitu di dalam ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Perintah Allah, hidup ya. Kalau engkau mau masuk ke dalam hidup, berarti turutilah segala perintah. Nanti kita akan sampai hidup. Hidup itu di siapa nanti? Yang milik siapa hidup itu? Nah, sekarang ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, yang tadi Pak Ustaz katakan, semua itu setelah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ini jawaban si pemuda itu. Kemudian kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengar ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Jadi sudah jelas ya, sebenarnya di bunyi ayat firman Tuhan yang dikutip oleh seorang ustadz tadi, ya, di sana percakapan Yesus dengan seorang yang kaya, dan orang kaya ini bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke dalam sorga? Dan Yesus berkata, ikutilah perintahku. Itu hal pertama yang harus kita simak seorang Tuhan. Yesus berkata, ikuti segala perintahku. Dan orang kaya ini berkata, saya sudah melakukan semua perintah Musa, saya sudah melakukan semua perintah Tuhan, apalagi yang kurang? Yesus berkata kepadamu, kalau begitu juallah segala hartamu dan setelah itu ikut aku. Ya, di sana Yesus berkata ikut aku. Pertama tadi ya, ikuti perintahku, dan kalimat kedua, ikutlah aku. Dari sini pun sudah jelas bahwa Yesus sedang menyatakan diri sebagai Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia berkata ikuti perintahku? Ya, emang Yesus siapa? Kita harus mengikuti perintahnya. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa dia yang berkuasa dan perintahnya harus dipatuhi. Karena barang siapa yang tidak mengikuti perintahnya, maka tidak masuk surga. Itu hal yang pertama. Dan dia berkata kepada orang kaya ini, ya, setelah orang kaya ini berkata, apalagi yang kurang? Yesus berkata, jual hartamu. Ya, dan Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Ya, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia berkata ikutlah aku? Ya, kalau dia manusia biasa, kok berani sekali Yesus mengatakan ikutlah aku? Emang kamu siapa? Ya. Nah, di sini lagi-lagi Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan kepada orang kaya ini. Ya, mengatakan ikutlah aku karena aku, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 seperti yang disampaikan oleh Murtadi tadi, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Yesus berkata kepada orang kaya ini, ikutlah aku karena kamu tidak bakalan masuk surga tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Jadi sudah jelas ya bahwa ayat yang diplesetkan oleh Ustadz tadi sebenarnya ayat di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi Ustadz tadi yang berbicara tentang Alkitab tapi ngawur, sebenarnya tidak paham dengan Alkitab. Makanya saya bilang di awal, ya, apakah dia ini kurang bahan atau tidak paham dengan agamanya, tidak paham dengan kitabnya dia gitu loh. Sampai-sampai ya di masjid dia malah membahas Alkitab. Tapi itu pun ngawur, itu pun tidak sesuai dengan isi Alkitab itu sendiri, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, lagi-lagi ya, Ustadz ini bisa dibilang membodohi umatnya sendiri, membodohi jamaahnya sendiri dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu loh. Ya. Kalau kamu tidak paham Alkitab,
kamu tidak paham menafsirkan ayat-ayat Alkitab, mendingan diam, mendingan fokus dengan agamamu, mendingan bahas agamamu kepada jamaahmu. Jangan membahas Alkitab ujung-ujungnya ngawur dan menyesatkan jamaahmu sendiri gitu loh. Ya, kasihan dengan jemaat, kasihan dengan jamaah-jamaah masjid. Ya, kalian tipu seperti ini. Di video saya sebelumnya juga ada seorang ustadz yang membahas Alkitab, tapi ngawur juga. Sama aja dia membodohi dan membohongi umatnya sendiri gitu loh. Jadi kasihan dengan umatnya. Jangan sampai ya jamaah masjid terus diperlakukan seperti ini, dibodoh-bodohi, dibohongi dengan klaim kosong gitu loh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi pesan daripada seorang murtadin tadi sangat memberkati pastinya. Dan jikalau saudara merasa terberkati dengan pesan beliau dan juga dengan video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya melalui grup Facebook, WhatsApp, dan grup aplikasi lainnya yang ada di HP saudara, supaya video ini yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui video kita ini semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan waktu ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.